pernah ngalamin susah belajar bahasa asing? Coba bayangkan, kamu datang ke negara yang bahasanya benar-benar asing. Kamu mau beli makanan, tapi tidak tahu cara bilang, saya mau pesan nasi goreng. Mau tanya jalan, tapi nggak ngerti bagaimana ngomongnya. Bingung kan? Nah, itulah tantangan yang dihadapi oleh orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Makanya ada BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Tapi, ngajarin BIPA itu beda loh dengan ngajarin bahasa Indonesia ke orang Indonesia sendiri. Nah, hari ini kami bakal membahas perbedaan itu. Bagaimana BIPA berkembang, mengapa bahan ajarnya harus mengikuti standar tertentu, serta bagaimana cara mengajarkan BIPA dengan efektif, terutama buat pemula. Dan tentu saja, jika kamu ingin menjadi tutor BIPA, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan. Jadi, siap buat eksplorasi dunia pengajaran BIPA. Yuk, kita mulai. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini perbedaannya ya. Nah, untuk perbedaannya, ini kita ke BIPA dulu ya. Untuk BIPA itu ditujukan untuk orang asing yang belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Dan materinya lebih fokus pada komunikasi sehari-hari, memperkenalkan budaya Indonesia, dan membantu pembelajar memahami bahasa dalam konteks sosial. Terus, BIPA juga menggunakan pendekatan berbasis CEFR atau Common European Framework of Reference for Language agar sesuai dengan standar pembelajaran bahasa asing. Untuk metode pengajaran BIPA itu biasanya disesuaikan dengan latar belakang budaya dan bahasa ibu pembelajar, serta tekanan aspek-aspek yang berbeda dari bahasa Indonesia yang mungkin sulit bagi penutur asing. Nah, perbedaannya tadi BIPA, sekarang pengajaran bahasa Indonesia bagi pembelajar dari Indonesia. Nah, kalau ini itu ditujukan untuk warga negara Indonesia yang sudah menggunakan bahasa Indonesia sejak kecil. Terus fokusnya bukan hanya komunikasi sehari-hari, tetapi juga aspek akademik, sastra, dan keterampilan menulis yang lebih kompleks. Materi lebih mendalam dalam tata bahasa dan struktur kalimat, serta pendekatan yang digunakan seringkali berbasis kurikulum nasional dan lebih formal dibandingkan pengajaran BIPA. Nah, contoh perbedaannya nih, dalam kelas BIPA, guru akan mengajarkan salam dasar seperti selamat pagi dan bagaimana menggunakannya dalam konteks sosial. Sementara dalam kelas bahasa Indonesia bagi penutur asli, pembelajaran lebih mendalam seperti membahas struktur kalimat dan gaya bahasa dalam karya sastra. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, ini menurut laman resmi BIPA Kemendikbud, pengajaran BIPA ini mengalami perkembangan yang pesat, seperti jumlah bahan ajar yang tersedia. Saat ini terdapat 435 buku ajar BIPA yang dapat diakses secara berani. Jumlah pengguna dan pengunjung portal BIPA, untuk jumlah anggotanya ada 1.543 orang, dan jumlah pengunjung portalnya ada 215.593 kunjungan. Untuk tersedianya berbagai materi pembelajaran, yang pertama ada materi untuk berbagai level, yaitu A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Buku latihan soal dan bahan pengayaan berbasis digital. Hal ini menunjukkan bahwa BIPA semakin berkembang dan mendapat perhatian internasional, terutama dengan meningkatnya jumlah peserta dari berbagai negara. Untuk pertanyaan nomor 3 ini, CEFR atau Kerangka Acuan Umum Eropa untuk Bahasa adalah standar internasional untuk belajar bahasa. Kenapa penting? Yang pertama, biar lebih terstruktur. Materi bisa dibagi jadi level A1 atau pemula sampai C2 atau mahir. Yang kedua, yaitu mempermudah pembelajar internasional. Pembelajar asing yang sudah terbiasa dengan sistem CEFR, misalnya
dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya bisa dengan mudah memahami tingkat pembelajaran dalam BIPA. Yang ketiga, mempermudah pengajaran. Guru bisa mengetahui materi apa yang cocok untuk tiap level, jadi tidak terlalu mudah atau sulit. Singkatnya, penggunaan CIFR ini membuat pembelajaran lebih jelas dan sistematis. Nah, untuk pertanyaan ini, model yang paling cocok buat pemula adalah model berbasis komunikasi atau Communicative Language Teaching atau CLT. Kenapa CLT? Yang pertama, fokus ke praktik, bukan teori. Jadi pembelajar langsung diajak untuk berbicara dan berinteraksi dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, lebih menyenangkan dan praktis. Menggunakan permainan bahasa, simulasi percakapan, dan kegiatan kelompok untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Dengan berlatih berbicara dalam situasi nyata, pembelajar merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu sesuai buat pemula. Pembelajar tidak perlu memahami tata bahasa yang rumit sejak awal, tetapi lebih pada bagaimana menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan model ini yaitu sesi pertama, misalkan memperkenalkan diri dan menyebutkan negara asal. Terus untuk sesi keduanya berlatih memesan makanan di restoran dengan dialog sederhana. Terus sesi tiganya misalkan berlatih bertanya arah di jalan dengan menggunakan kata-kata dasar. Dengan pendekatan ini pembelajaran bisa lebih cepat memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi nyata. Untuk pertanyaan terakhir nih, jika mau jadi tutor BIPA ada beberapa hal nih yang harus disiapkan. Yang pertama, kenali siapa yang diajar, dari mana mereka berasal, apa bahasa ibu mereka, apa motivasi mereka belajar bahasa Indonesia. Contoh, pembelajar dari Jepang mungkin kesulitan dengan imbuhan, sedangkan pembelajar dari Inggris mungkin kesulitan dengan struktur kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kuasai materi. Nggak cuma bahasa, tapi juga budaya Indonesia. Yang ketiga, siapkan media pembelajaran. Menggunakan gambar, video, lagu, atau permainan interaktif untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Misalnya, menggunakan video tentang budaya Indonesia untuk memperkenalkan kebiasaan masyarakat Indonesia. Kemudian, buat rencana pengajaran yang jelas. Membuat rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, metode, dan evaluasi. Contoh rencana sesi pertamanya, tujuannya pembelajar bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia. Metodenya percakapan berpasangan, menonton video, contoh latihan, menulis perkenalan diri, dan yang evaluasinya yaitu pembelajar diminta memperkenalkan diri secara lisan di depan kelas. Dan yang terakhir yaitu siapkan metode evaluasi, bisa lewat kuis kecil, latihan percakapan, atau tugas menulis cerita pendek. Jadi sekarang kita tahu bahwa mengajarkan BIPA itu tidak sama dengan mengajar bahasa Indonesia kepada orang Indonesia sendiri. Ada pendekatan khusus, standar yang harus diikuti, dan metode yang paling efektif terutama untuk pemula. BIPA bukan sekedar mengajar bahasa, tetapi juga membuka pintu bagi orang asing untuk mengenal budaya Indonesia lebih dalam. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa membuat mereka tidak cuma paham, tetapi juga nyaman menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Buat yang tertarik jadi tutor BIPA, ingat, persiapan adalah kunci. Kenali siapa yang kamu ajar, kuasai materi, dan gunakan metode interaktif. Kalau kita bisa mengajarkan BIPA dengan baik, kita bukan hanya membantu orang asing belajar bahasa, tapi juga ikut mempromosikan Indonesia ke dunia.
Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan siapa tahu suatu hari nanti kalian bisa jadi tutor BIPA yang hebat.